Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5A dan B. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran IPS masih mengenai kondisi geografis wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman bentuk muka bumi. Indonesia memiliki letak geografis dan letak astronomis yang strategis. Letak astronomis itu adalah letak wilayah Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Berdasarkan garis lintang dan garis bujur, letak astronomis Indonesia adalah berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak astronomis ini berpengaruh pada iklim. Sedangkan letak geografis, Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan 2 samudra, Samudra Hindia dan Pasifik. Ini berpengaruh terhadap keadaan alam dan penduduknya. Oke, lanjut. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Masih ingat apa yang dimaksud dengan negara kepulauan? Negara kepulauan adalah negara yang memiliki banyak pulau. Kalau kalian perhatikan peta yang kemarin itu ya, wilayah Indonesia atau peta Indonesia itu memiliki beribu-ribu pulau. Kurang lebih sekitar 13.446 pulau, dari pulau besar sampai pulau kecil, dari pulau yang sudah ada penghuninya dan ada pulau yang masih kosong ya. Indonesia itu merupakan negara kaya yang banyak pulaunya, maka disebut dengan negara kepulauan. Sedangkan penduduk Indonesia jumlahnya sekitar 269 juta. Dan masing-masing pulau itu terdiri dari beberapa suku. Berdasarkan letak geografis Indonesia, ini mempengaruhi kenampakan alam di Indonesia dan iklim di Indonesia juga. Kenampakan alam atau kenampakan alam yang ada di Indonesia itu dibagi berupa perairan dan daratan. Perairan adalah wilayah yang digenangi air. Contohnya apa? Contohnya adalah danau, sungai, rawa, laut. Nah, ini adalah kenampakan alam yang berupa lautan. Sedangkan yang berupa daratan atau wilayah yang tidak digenangi air, contohnya adalah gunung, pegunungan, dataran, pantai, tanjung, bukit, lembah, padang rumput. Nah, sebagian bentang alam Indonesia ini memiliki tanah yang subur karena dipengaruhi oleh hujan yang teratur dan banyaknya gunung berapi yang ada di Indonesia. Jadi tanah yang subur ini karena dipengaruhi oleh hujan yang teratur dan banyaknya gunung berapi yang ada di Indonesia. Sekarang apa yang dimaksud dengan iklim? Iklim merupakan kondisi rata-rata cuaca di suatu tempat dalam jangka waktu yang sangat lama. Iklim di Indonesia ini dipengaruhi oleh letak geografis dan topografi. Indonesia memiliki 3 iklim. 1, iklim laut karena wilayahnya banyak lautnya, maka Indonesia juga disebut dengan negara apa? Maritim. Betul. Yang kedua, iklim tropis atau suhu udaranya tinggi. Yang ketiga, iklim musim ya, atau pergantian musim setiap 6 bulan dari musim kemarau ke musim penghujan. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan singkat dari Bu Emi. Kalian bisa pelajari lagi buku kalian tema 1 atau belajar di LKS ya. Kalian kerjakan tugasnya yang sudah diberikan Bu Emi, yang diambil pada saat pengambilan buku kemarin. Kalian kerjakan dan dikumpulkan di keranjang kelas masing-masing. Terima kasih sudah menyimak pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian semua paham dan insya Allah pandemi segera berakhir dan kita bisa bertatap muka. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.